Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Sparta. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 1 akan membawakan presentasi terkait jurnal market risk atau resiko market. Boleh lanjut Susan? Pada kesempatan ini untuk presentasi kali ini saya akan ditemani oleh 2 rekan saya yang lain, di mana ada Pak Dominikus M. Doni Patmadi, ada saya sendiri Putriyanti Sulistiojati, dan ada Mbak Susan Oktaviani Bangun. Next, Susan. Judul penelitian yang kami ambil untuk presentasi kali ini adalah studi komparatif risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar pada perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Penelitian ini dilakukan oleh Ibu Cici Widya Prasetyan dari dan Zahida Itis Somahbilah. Next, Mbak Susan. Abstrak dari penelitian ini terdiri dari yang pertama adalah tujuan dari penelitian ini, di mana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan risiko keuangan yang terdapat di beberapa bank di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Populasi penelitian ini adalah seluruh bank umum yang ada di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, dengan teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis komparatif dengan uji Kruskal-Willis, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel NPL, LDR, dan NIM perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Next, Mbak Susan. Sebagai latar belakang dari penelitian ini adalah dimulai dari terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asia yang didirikan di tahun 2015 dengan tujuan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal di mana terjadi kebebasan dalam transaksi arus barang dan jasa, arus modal dan investasi, dan arus tenaga kerja terlatih. Diharapkan adanya MEA menuntut perbankan sebagai lembaga keuangan penunjang yang mempunyai peran penting bagi terwujudnya negara yang kompetitif dan sejahtera. Pada umumnya, resiko yang dihadapi oleh perbankan di Indonesia juga akan dihadapi oleh negara lain. Resiko keuangan yang biasa dihadapi oleh perbankan adalah resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko pasar yang nanti hasilnya akan dijabarkan oleh Mbak Susan dan Mas Doni. Oleh karena latar belakang tersebut, penelitian tertarik untuk meneliti tentang resiko keuangan yang terjadi di perbankan di dalam beberapa negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan yang signifikan terkait risiko kredit, likuiditas, dan pasar pada negara-negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, dan tujuan dari penulis adalah untuk mengetahui perbedaan risiko keuangan yang dihadapi oleh negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Boleh dilanjut, Mbak Susan? Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah resiko kredit, di mana resiko kredit adalah resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya. Resiko kredit merupakan resiko yang paling rentan dihadapi oleh bank. Hal ini dikarenakan produk utama bank adalah memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Resiko kredit merupakan resiko yang akan terjadi ketika kredit tidak tertagih atau kredit macet. Kredit macet dapat terjadi akibat debitur tidak mampu melunasi pokok pinjaman dan bunganya. Kredit macet dalam perbankan dapat diukur dengan menggunakan rasio net performing loan atau NPL. NPL digunakan untuk mengukur persentase jumlah kredit bermasalah terhadap kredit perbankan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11 PBI 2015, rasio NPL harus lebih kecil daripada 5%. Artinya, jika rasio NPL lebih kecil dari 5%, maka risiko kredit yang dialami oleh perbankan kecil. Sehingga semakin kecil NPL-nya, maka akan semakin bagus kinerja banknya. Begitu juga sebaliknya, apabila risiko kredit suatu bank menunjukkan risiko di atas 5%, maka perbankan tersebut sedang menghadapi risiko perbankan atau risiko kredit yang sangat besar. Rumusan yang digunakan adalah
net performing loan sama dengan total non-performing loans dibagi dengan total or gross loan. Nah, komponen yang kedua adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang digunakan oleh bank untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada customer atau kepada nasabahnya. Artinya, jika nasabah bank tiba-tiba harus mengambil kembali uangnya, bank harus bisa dengan segera mengembalikan dana yang dititipkan oleh nasabah ke bank sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Untuk resiko likuiditas perbankan sendiri dapat diukur dengan menggunakan loan to deposit ratio atau LDR. LDR adalah resiko yang membandingkan jumlah kredit yang diberikan kepada para nasabah dengan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat ditambah dengan total modal yang dimiliki oleh perbankan. Semakin besar nilai rasio likuiditas, maka bank tersebut dapat dikatakan semakin liquid. Artinya, semakin besar LDR, maka risiko yang akan dihadapi bank semakin kecil. Menurut Peraturan Bank Nomor 17 /11 PBI tahun 2015 di tanggal 25 Juni 2015 mengatur bahwa batas bawah LDR adalah 78%, sedangkan batas atasnya ditetapkan sebesar 92%. Artinya, jika nasabah mempunyai nilai rasio LDR lebih dari 92%, maka bank tersebut tidak dapat memanfaatkan dananya secara baik untuk kegiatan operasional perusahaannya. Artinya dana yang menganggur sangat banyak sehingga dana yang tidak efektif juga cukup banyak yang tidak disalurkan ke masyarakat. Rumusan untuk menghitung LDR adalah dengan total loan dibagi dengan total deposit ditambah dengan equity. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah resiko pasar. Resiko pasar sendiri adalah suatu resiko dari suatu entitas yang mungkin mengalami kerugian sebagai akibat dari fluktuasi pergerakan harga pasar karena perubahan harga, instrumen-instrumen pendapatan tetap, instrumen-instrumen ekuitas, komoditas, kurs mata uang, dan kontrak-kontrak di luar neraca terkait. Resiko tingkat bunga menurut Fahmi adalah resiko yang disebabkan karena berubahnya tingkat suku bunga yang menyebabkan suatu perusahaan menghadapi dua tipe resiko selanjutnya, yakni risiko perubahan pendapatan dan risiko perubahan nilai pasar. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11 PBI 2015 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, menjelaskan bahwa standar rasio NIM adalah lebih besar dari 5%. Rasio ini harus berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima oleh bank. Sehingga jika pendapatan yang diterima oleh bank semakin tinggi, maka rasio NIM-nya akan menjadi lebih tinggi juga. Gitu. Nah, rumus untuk menghitung NIM sendiri adalah interest revenues dikurang interest dibagi dengan aset. Nah, untuk penjelasan selanjutnya terkait metodologi penelitian akan dipaparkan oleh rekan saya, Mbak Susan Oktaviani Bangun. Silakan, Mbak Susan. Terima kasih Bu Putri. Halo Pak Sparta, izin melanjutkan. Ini kita akan melihat dari metode penelitian yang dilakukan di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian ini dirancang untuk meneliti perbandingan risiko yang dihadapi oleh perbankan di 3 negara ASEAN yang dipilih. Kemudian secara populasi, populasinya adalah seluruh bank umum konvensional yang ada di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Kemudian dari sampel yang dipilih di sini disebutkan adalah purposes sampling, artinya sampling yang dipilih hanya yang memenuhi kriteria yang dibuat oleh peneliti. Ada 3 yang ditentukan di sini sebagai kriterianya. Yang pertama adalah 3 perbankan terbesar di setiap negara dilihat dari total aset yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah perbankan menerbitkan laporan keuangan secara rutin. Periode penelitian yang dilakukan di tahun 2016 sampai 2019. Kemudian perbankan yang menyampaikan datanya secara lengkap sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu adanya NPL, LDR, dan NIM. Kemudian metode analisis yang dipakai di sini yang pertama adalah uji komparatif dan uji beda. Kemudian peneliti juga mencoba menggunakan one way ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Nah, nanti kita lihat di sini hasilnya gitu ya, apa hasil yang dari uji-uji ini dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti.
Nah, kita lihat hasilnya di sini. Yang pertama adalah di tabel 2 kita bisa lihat hasil uji normalitas variabel NPL. Nah, dari hasil uji ini diperoleh bahwasannya rasio NPL perbankan di negara Indonesia dan Thailand ini distribusinya normal. Sementara yang Malaysia distribusinya tidak normal. Nah, dari sini kemudian dilakukan lebih lanjut oleh peneliti adalah menguji uji normalitas variabel LDR. Nah, dari tabel 3 ini diperoleh bahwasannya rasio perbankan di negara Indonesia itu distribusinya normal, kemudian sebaliknya untuk Malaysia dan Thailand. Nah, kemudian peneliti melakukan uji normalitas variabel NIM, di mana menunjukkan dari tabel 4 ini kita bisa lihat bahwasannya setiap variabel penelitian yang terdiri dari risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar mengalami sebaran data yang tidak normal. Nah, sehingga berdasarkan dari hasil uji ini diperoleh kesimpulan bahwasannya asumsi yang pertama yang menyebutkan data harus terdistribusi normal di situ tidak dapat dipenuhi. Nah, oleh karena itu peneliti kemudian melanjutkan ya menggunakan uji Levin. Nah, dari tabel 5 ini, uji Levin ini terlihat bahwa hasil pengujian homogenitas yang menggunakan uji Levin ini menunjukkan bahwasannya NPL hasilnya itu signifikan 0,015. Artinya rasio NPL diperbankan negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini sifatnya tidak homogen. Nah, pada variabel LDR, signifikansi menunjukkan angka 0,262, artinya rasio LDR pada perbankan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini sifatnya homogen. Sedangkan hasil pengujian untuk variabel NIM ini signifikansinya 0,00, artinya rasio pada NIM pada perbankan di negara baik Indonesia, Malaysia, dan Thailand sifatnya tidak homogen. Nah, kemudian penguji melanjutkan hasil uji, peneliti melanjutkan pengolahan datanya menggunakan hasil uji Kruskal-Wallis. Karena berdasarkan pengujian normalitas dan homogenitas yang telah dilaksanakan, disimpulkan bahwa datanya itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan uji ANOVA, one way ANOVA, sehingga peneliti menggunakan pengujian data menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, dari hasil uji Kruskal-Wallis ini diperoleh bahwasannya nilai signifikansi kurang dari 0,05. Artinya resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar yang dihadapi oleh perbankan di 3 negara ini mengalami perbedaan yang signifikan. Nah, detailnya seperti apa pembahasannya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Doni. Kepada Pak Doni, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya untuk Pak Sparta akan saya jelaskan mengenai pembahasan. Di sini ada risiko kredit, likuiditas, dan risiko pasar, serta juga risiko tingkat suku bunga. Nah, dari risiko kredit, tadi telah dijelaskan bahwa risiko berasal dari ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap perbankan. Contoh yang paling simpel yaitu misalnya nasabah mengajukan kredit kendaraan bermotor. Nah, dalam jangka waktu 1-2 tahun, kewajibannya masih bisa dipenuhi, namun ketika masuk ke tahun ketiga mengalami kendala dan akhirnya tidak dapat melanjutkan kredit tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai risiko kredit. Contohnya. Nah, tadi dalam tabel 2 telah dilihat bahwa nilai rasio NPL, risiko kredit, yang terendah adalah Malaysia dengan nilai 0,7, kemudian Thailand dengan nilai 3,7%. Nah, dalam prinsip risiko kredit itu semakin tinggi nilai risikonya, maka semakin tinggi juga risiko yang dialami perbankan. Nah, dengan nilai 3,7% yang dimiliki oleh Thailand ini mengindikasikan bahwa risiko yang tinggi karena para nasabah mengalami gagal bayar. Kemudian selanjutnya adalah risiko likuiditas, yaitu risiko yang menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
Dan berbeda dengan risiko kredit, kalau risiko likuiditas itu semakin besar nilai risiko likuiditas, maka semakin kecil risiko yang akan dihadapi oleh perbankan. Nah, dari tabel sebelumnya, yaitu tabel 3, dikenal dalam istilah LDR, Indonesia memiliki nilai rasio 86,11, kemudian Malaysia 89,21, dan Thailand 92,82. Nah, walaupun Indonesia memiliki nilai LDR yang rendah, namun masih berada dalam batas aman yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, yaitu 78 sampai 92%. Selanjutnya mengenai risiko pasar. Risiko pasar itu disebabkan oleh menurunnya investasi karena berbagai kondisi pasar, misalnya suku bunga dan falas. Dalam jurnal ini, peneliti mengadopsi risiko tingkat bunga sebagai perwakilan dari risiko pasar dengan pertimbangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang tidak lepas dari bunga dalam setiap aktivitasnya. Lanjut mengenai risiko tingkat suku bunga, yaitu risiko yang disebabkan karena berubahnya tingkat suku bunga atau interest rate yang menyebabkan suatu perusahaan menghadapi dua tipe risiko sekaligus, yaitu misalnya risiko perubahan pendapatan dan risiko perubahan nilai pasar yang biasa diukur dengan rasio NIM. Dan dari tabel sebelumnya, tabel 4, tertulis bahwa nilai rasio NIM di Indonesia adalah 6,54%, kemudian Thailand 2,99%, sedangkan Malaysia 2,3%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bebas dari risiko pasar dan mempunyai kinerja keuangan yang baik. Dan semakin tinggi rasio NIM mengidentifikasikan bahwa kinerja perbankan semakin baik dan risiko pasar perbankan semakin kecil. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin efisien manajemen perbankan dalam mengelola aktivitas dan operasionalnya. Next slide, please. Dari pembahasan tersebut dan juga dari metode dan juga penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami dari situ terdapat kesimpulan bahwa risiko likuiditas tertinggi dimiliki oleh Indonesia dengan nilai LDR 86,11. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa angka ini tetap berada pada posisi yang aman sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Nah, kemudian juga Indonesia memiliki kinerja keuangan paling baik dibandingkan Malaysia dengan Thailand, terlihat dari nilai NIM Indonesia yaitu 6,54%. Indonesia pun juga memiliki risiko pasar paling rendah, sedangkan Malaysia memiliki risiko pasar paling tinggi dengan nilai NIM 2,3%. Nah, tingginya rasio NIM di Indonesia karena pendapatan utama Bank Umum di Indonesia adalah pendapatan bunga. Dan pendapatan bunga merupakan salah satu kunci utama perbankan dalam memperoleh laba. Jadi semakin tinggi margin bunga bersih perbankan, maka biaya operasional bank akan ditutup dengan baik. Mengenai saran dari jurnal ini adalah dari hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan pengambil keputusan oleh pihak perbankan sehingga dapat bertujuan menghindari risiko keuangan yang akan datang. Selain itu, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan perbankan dapat memperbaiki kinerja keuangannya sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Sedang untuk para peneliti diharapkan dapat menganalisa risiko keuangan dan non-keuangan seperti risiko hukum, risiko strategi, risiko reputasi, dan lainnya sehingga dapat menambah analisa dari negara-negara lain, baik ASEAN dan internasional lain, sehingganya mendapatkan hasil penelitian yang lebih detail dan maksimal. Gitu hasil dari jurnal yang kami presentasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Susan dan Pak Doni. Seiring dengan setelah selesainya presentasi dari Pak Doni barusan, Pak Sparta, maka selesai sudah presentasi dari tim 1, tim kami. Jika ada yang
kurang tepat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Pak Sparta, terima kasih Terima teman-teman. kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak.